Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya untuk mendaraskan ibadat bacaan. Marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saudara-saudara kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Minggu 12 Januari 2025, Pesta Pembaptisan Tuhan. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasihati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita menyembah Kristus, Putra Bapa yang tercinta. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah kita menyembah Kristus, Putra Bapa yang tercinta. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya. Daratan pun buatan tangan-Nya. Marilah kita menyembah Kristus, Putra Bapa yang tercinta. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah kita menyembah Kristus, Putra Bapa yang tercinta. Hari ini dengarkanlah suara-Nya, jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita menyembah Kristus, Putra Bapa yang tercinta. 40 tahun aku muakakan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita menyembah Kristus, Putra Bapa yang tercinta. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menyembah Kristus, Putra Bapa yang tercinta. Mada. Yesus Putra yang tercinta, Engkau datang dari Bapa, membawa umat beriman dengan air pembaptisan. Engkau sudi jadi rendah
serupa kami yang lemah, untuk menguatkan kami, memberi hidup abadi. Dengarkanlah permohonan yang kini kami sampaikan. Terangilah hati kami dengan cahaya ilahi. Terpujilah Kristus Tuhan, jalan hidup kebenaran, bersama Bapa dan Roh-Nya, sepanjang segala masa. Pendarasan Mazmur. Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun, mengajarkan pembaptisan tobat dan pengampunan dosa. Mazmur 28. Terdengarlah suara dari langit. Inilah puteraku tercinta, aku sangat berkenan kepadanya. Sampaikanlah kepada Tuhan, hai penghuni surga. Sampaikanlah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuasaan. Sampaikanlah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Sujudlah kepadanya dengan hormat dan khidmat. Suara Tuhan di atas langit. Allah yang mulia bergemuruh di angkasa raya. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon-pohon jati, menumbangkan jati raksasa. Suara Tuhan membuat gunung melonjak-lonjak bagaikan anak lembu, dan bukit bagaikan anak kuda. Suara Tuhan meledakkan mata petir, dan menggetarkan padang gurun. Suara Tuhan menggoyangkan pohon, merontokkan dedaunan hutan. Maka dalam rumah Tuhan semua berseru mulia, mulia. Tuhan bertakhta di surga, bersemayam sebagai Raja selama-lamanya. Tuhan memberikan kekuatan kepada umat. Umat diberkatinya dengan damai sejahtera. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun, mengajarkan pembaptisan tobat dan pengampunan dosa. Aku membaptis dengan air, tetapi ia akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Mazmur 65. Kebangkitan Tuhan dan bertobatnya para bangsa. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bermazmurlah bagi namanya yang mulia, dan gemakanlah pujiannya. Berkatalah, ya Allah, betapa dahsyatlah karyamu, betapa hebatlah kekuatanmu, sehingga musuh terbungkuk-bungkuk di hadapanmu. Seluruh bumi sujud menyembah Engkau dan memuji namamu dengan mazmur. Mari saksikan karya Allah. Perbuatan Allah menggemparkan manusia. Allah mengubah laut menjadi tanah kering. Mereka menyeberangi sungai tanpa menjadi basah. Mari kita bersorak-sorai kepada Allah. Ia memerintah dari bentengnya yang abadi. Pandangannya mengawasi para bangsa. Jangan sampai ada yang memberontak melawan Dia. Pujilah Allah kami, hai para bangsa. Serukanlah pujiannya dengan sepenuh hati. Sebab Allah memperkenankan kami tetap hidup dan tidak menyerahkan kami kepada kematian. Engkau telah menguji kami, ya Allah, membesut kami seperti membesut perak. Engkau membawa kami ke padang belantara dan menimpakan wabah kepada kami. Engkau memusingkan kepala kami dengan penyakit. Kami mengalami siksaan api dan air. Setelah kami Kau bawa keluar dari kemakmuran Mesir. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
dan sepanjang segala abad. Amin. Aku membaptis dengan air, tetapi Ia akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Sesudah Yesus dibaptis, Ia segera keluar dari air, maka terbukalah langit. Aku akan masuk rumahmu membawa kurban bakaran. Aku akan memenuhi nazar yang telah kuucapkan dalam kegelisahanku. Aku akan mempersembahkan hewan tambun, membakar domba jantan menjadi kurban yang harum. Aku akan menyediakan korban sapi dan kambing. Mari dengarkanlah hai kamu semua yang takwa. Aku hendak mewartakan yang dikerjakan Allah bagiku. Kepadanya aku telah berseru, dan pujiannya telah kunyanyikan. Sekiranya aku menyadari suatu kesalahan, Tuhanku pasti tidak mendengarkan daku. Tetapi kenyataannya Allah mendengarkan daku dan mengindahkan doa permohonanku. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sesudah Yesus dibaptis, Ia segera keluar dari air, maka terbukalah langit. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya bab 42 ayat 1 sampai 9. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hamba-Ku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, Aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan, untuk menjadi hamba-Nya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya.
maka aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hamba-Ku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel yang memilih engkau. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah, kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Yosemaria Escrivá. Artikel ke-73. Hatimu terluka bak tertusuk duri, mendengar orang-orang berkata bahwa engkau telah menjelek-jelekan para imam itu. Aku bergembira bahwa itu membuat hatimu bersedih, karena sekarang aku yakin akan semangatmu yang baik. Mencintai Tuhan dan tidak menghormati imam adalah mustahil. Marilah saudara-saudari, saat ini kita memadakan mada Allah Tuhan kami. Allah Tuhan kami, Engkau kami muliakan, Dikau Bapa yang kekal, seluruh bumi sujud padamu, para malaikat, serta segala isi surga bermada, kerubim dan serafim, tak kunjung putus memuji Dikau. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Langit dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Kau dimuliakan kalangan para rasul. Kau diluhurkan rombongan para nabi.
Engkau dipuji barisan para martir. Engkau dipuji gereja kudus di seluruh dunia. Bapa sungguh maha kuasa, Putra Bapa yang tunggal, yang patut disembah. Roh Kudus pula, penghibur umat Allah, Kristus Raja nan jaya. Engkaulah Putra Bapa yang kekal. Untuk menebus kami kau jadi manusia. Sudi dikandung Santa Perawan. Kuasa maut kau kalahkan. Kau buka pintu surga bagi umat beriman. Kau bertata dengan mulia di sisi kanan Bapa. Dikaulah King yang akan datang. Maka kami mohon tolonglah hamba-Mu yang kau tebus dengan darah-Mu sendiri. Satukanlah kami dengan orang kudus dalam kemuliaan-Mu. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkatilah umat pilihan-Mu. Rajailah kami dan angkatlah kami untuk selamanya. Setiap hari kami memuji Dikau. Kami memegang nama-Mu untuk sepanjang masa. Ya Tuhan, sudilah menjaga kami, agar hari ini luput dari dosa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Limpahkanlah kasih setia-Mu kepada kami, sebab kami berharap padamu. Kepada Tuhan kami percaya, kami tak kecewa selamanya. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini bagi mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan.
patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa, hingga mereka beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena kesulitan ekonomi pada masa ekonomi yang sulit ini. Berilah rezeki dan hikmat, sehingga di tengah kesulitan mereka dapat berusaha mendapatkan penghasilan yang cukup. Kami serahkan ya Tuhan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik antar negara pada akhir-akhir ini. Delikkanlah mata para pemimpin mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita berdoa bagi pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat di dalam membawa bangsa ini di dalam tahun 2024 ini. Kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau telah memaklumkan Kristus sebagai putra-Mu yang tercinta, ketika Ia dibaptis dalam sungai Yordan, sementara Roh Kudus turun atasnya. Kami mohon semoga kami selalu setia sebagai anak-anak-Mu, karena sudah dilahirkan kembali dalam air dan Roh Kudus. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih saudara-saudara terkasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan ini secara bersama-sama. Marilah kita bertemu lagi pada ibadat bacaan esok hari.